Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SMP Negeri 1 Mataram akan mempresentasikan hasil review film kami yang berjudul Sekolah Rimba. Namun sebelum itu, perkenalkan saya sebagai moderator, yaitu Raihani Rahmawati. Kemudian pemateri pertama yaitu Aulia Alfianita, pemateri kedua Hairani Aswari, selanjutnya pemateri ketiga yaitu Oktavia Arliana Dewi, dan pemateri keempat yaitu Miftahul Jannah. Pada kesempatan kali ini kami akan mengaitkan kandungan dari film Sekolah Rimba dengan pembelajaran sosial emosional. Baik, di sini saya Aulia Alfianita, NIM E4R124100085. Sebagai pemateri pertama, akan menjelaskan mengenai hal-hal yang muncul di dalam pikiran kelompok kami ketika menonton film Sekolah Rimba. Film Sekolah Anak Rimba mengangkat kisah inspiratif tentang perjuangan Butet Manurung dalam memberikan pendidikan kepada suku anak dalam di pedalaman Jambi. Film ini bukan hanya sekedar menyoroti pendidikan dalam arti akademik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pendidikan harus berpihak kepada murid, bagaimana dedikasi guru dalam menghadapi keterbatasan, serta keindahan alam yang menjadi latar perjuangan tokoh utama. Adapun hal-hal yang kami pikirkan setelah menonton film ini, yang pertama, pendidikan harus berpihak kepada murid. Film ini menekankan bahwa sistem pendidikan tidak boleh bersifat seragam dan harus menyesuaikan dengan konteks sosial serta budaya masyarakat setempat. Hal ini terlihat dalam cara Butet mendekati suku anak dalam yang memiliki kehidupan nomaden dan adat istiadat tersendiri. Beberapa poin mengenai hal ini yaitu, yang pertama, menyesuaikan pendidikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Tidak semua sistem pendidikan formal itu cocok untuk setiap kelompok masyarakat. Di dalam film ini, metode belajar yang diterapkan Butet berbeda dari pendidikan konvensional yang ada di kota. Ia mengajarkan membaca, menulis dengan cara yang lebih relevan bagi mereka, seperti melalui cerita rakyat dan kehidupan sehari mereka di hutan. Kedua, tidak semua sistem pendidikan cocok untuk semua orang. Pendidikan tidak boleh hanya dipaksakan dalam satu bentuk yang kaku. Suku anak dalam misalnya, tidak bisa langsung menerima pendidikan dengan metode standar yang diterapkan di sekolah-sekolah biasa. Sebaliknya, mereka membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan menghargai gaya hidup mereka. Film ini mengingatkan bahwa pendidikan harus mampu beradaptasi agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya. Selanjutnya, hal yang terpikirkan oleh kami yaitu mengenai dedikasi guru dalam menghadapi keterbatasan. Film ini memperlihatkan betapa besar tantangan yang dihadapi seorang guru ketika mengajar pendidikan di daerah terpencil. Butet Manurung tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis, tetapi juga membangun kepercayaan dengan masyarakat adat. Di mana dalam hal ini ada beberapa poin. Yang pertama, tantangan dalam mengenalkan pendidikan kepada suku anak dalam. Banyak masyarakat adat yang curiga dan tidak percaya terhadap orang luar, termasuk Butet pada awalnya. Selain itu, akses ke pendidikan juga terbatas karena lokasi yang sulit dijangkau serta kurangnya fasilitas dan perbedaan budaya serta bahasa. Film ini menggambarkan bagaimana Butet harus berusaha keras untuk diterima di komunitas tersebut dan menyesuaikan cara mengajarnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, pendidikan bukan hanya akademik, tetapi juga membangun kepercayaan dan kemandirian. Film ini menyoroti bahwa pendidikan bukan hanya soal membaca ataupun menulis, tetapi juga bagaimana membangun pemahaman tentang kehidupan, hak, dan masa depan. Butet tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membantu masyarakat memahami hak-hak mereka serta cara bertahan hidup dalam perubahan zaman tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Selanjutnya, hal yang terpikirkan oleh kami yaitu keindahan alam dan perjuangan dari tokoh utama. Selain menampilkan kisah perjuangan pendidikan,
Film ini juga memperlihatkan keindahan alam Indonesia yang otentik serta perjalanan emosional seorang guru yang berusaha membawa perubahan bagi komunitas yang terpinggirkan. Jadi, ada beberapa hal mengenai hal ini. Yang pertama, film ini menampilkan alam Indonesia yang sangat autentik. Lokasi pengambilan gambar di hutan belantara Sumatera menunjukkan pemandangan alam yang masih asri dan jauh dari modernisasi. Keindahan ini sekaligus menjadi tantangan bagi Butet dalam mengakses komunikasi di suku anak dalam, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan mereka yang harus dihargai dan dilestarikan. Kemudian, perjuangan Butet Manurung dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi masyarakat adat. Film ini menggambarkan perjuangan Butet sebagai seorang guru yang harus menghadapi banyak sekali tantangan, termasuk ketidakpercayaan masyarakat, kendala geografis, serta minimnya dukungan dari pihak luar. Namun, dengan ketekunan dan dedikasinya, ia berhasil membawa perubahan bagi suku anak dalam, membuktikan bahwa pendidikan bisa menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih baik tanpa harus menghilangkan identitas budaya masyarakat tersebut. Selanjutnya, saya Herani Aswari akan membahas bagaimana seorang guru dapat menjadi agen perubahan melalui kompetensi sosial dan emosional. Contoh nyata yang digunakan adalah Butet Manurung, seorang pendidik yang mengabdikan dirinya untuk suku anak dalam pada film Sekolah Rimba. Yang pertama, kompetensi kesadaran diri, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami dirinya sendiri, termasuk emosi dan perannya dalam suatu lingkungan. Kemampuan ini ditunjukkan Butet dengan menyadari bahwa ia adalah orang luar yang masuk ke komunitas adat. Ini berarti ia harus menyesuaikan diri dan tidak serta-merta memaksakan caranya sendiri dalam mengajar. Ia juga mampu mengelola emosinya saat menghadapi tantangan, seperti saat murid-muridnya menolak belajar pada awalnya. Kompetensi kedua adalah manajemen diri, di mana kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengendalikan emosi dan tetap termotivasi meskipun menghadapi tantangan. Seperti pada cara Butet bersikap ketika menghadapi penolakan dari masyarakat adat. Butet tetap sabar dan tidak menyerah. Ia mencoba pendekatan yang lebih sesuai dengan budaya setempat. Ia juga mampu beradaptasi dengan keterbatasan fasilitas, seperti tidak adanya buku atau alat tulis yang memadai, tetapi tetap menemukan cara kreatif untuk mengajar. Kompetensi ketiga yaitu kesadaran sosial, merupakan kemampuan untuk memahami dan menghargai perspektif orang lain serta membangun hubungan yang baik. Kemampuan ini ditunjukkan Butet dengan memahami bahwa anak-anak suku anak dalam memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga ia tidak bisa menggunakan metode mengajar seperti di sekolah umum. Ia mencoba membangun kepercayaan dengan masyarakat setempat, sehingga mereka tidak lagi melihatnya sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari komunitas yang ingin membantu. Kompetensi keempat adalah keterampilan sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara aktif. Kemampuan ini ditunjukkan Butet dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih dekat terhadap budaya setempat, agar anak-anak lebih mudah memahami konsep-konsep baru. Ia juga menciptakan suasana belajar yang inklusif di mana murid-muridnya merasa nyaman dan dihargai dalam proses pembelajaran. Kompetensi yang terakhir adalah pengambilan keputusan bertanggung jawab, di mana kemampuan ini mencakup berpikir kritis sebelum bertindak, mempertimbangkan konsekuensi, dan berpegang pada nilai-nilai moral. Pada film Sekolah Rimba ini, Butet tidak hanya mengajar, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana tindakannya akan mempengaruhi komunitas dalam jangka panjang. Ia berkomitmen pada nilai keadilan dan kesetaraan, memastikan bahwa anak-anak adat mendapatkan hak yang sama untuk belajar tanpa mengubah identitas budaya mereka. Dari 5 kemampuan yang dimiliki oleh Butet Manurung, kita dapat belajar bahwa menjadi guru bukan sekadar mengejar materi saja, tetapi juga tentang membangun hubungan,
memahami kondisi sosial, dan mengambil keputusan yang berdampak positif. Kita semua bisa menjadi agen perubahan dengan mengembangkan kompetensi sosial dan emosional dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, saya Octavia akan menjelaskan aspek sosial emotional learning yang terkandung dalam film Sekolah Rimba. Yang pertama, kesadaran diri. Butet dan anak-anak rimba menyadari potensi serta tantangan mereka. Butet, sebagai pendidik, memahami perannya dalam menciptakan perubahan. Yang kedua, pengelolaan diri. Dalam menghadapi tantangan, Butet tetap sabar, gigih, dan memiliki ketahanan emosional yang kuat. Yang ketiga, kesadaran sosial. Film Sekolah Rimba menunjukkan pentingnya memahami budaya masyarakat rimba dan menghargai nilai-nilai yang mereka miliki. Yang keempat, keterampilan berelasi. Interaksi antara Butet dan masyarakat rimba memperlihatkan bagaimana membangun hubungan berbasis kepercayaan dan empati. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Butet harus membuat berbagai keputusan penting yang tidak hanya berdampak bagi dirinya, tetapi juga berdampak bagi masa depan anak-anak rimba. Baik, di sini saya Miftahul Jannah akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Nah, teman-teman, film Sekolah Rimba sangat erat kaitannya dengan konsep pembelajaran sosial dan emosional atau biasanya yang kita sebut SEL, terutama dalam 4 komponen EMC 2, yaitu empati, mindfulness, compassion, dan critical inquiry. Dari segi empati, Butet menunjukkan bagaimana seorang guru harus memahami kondisi sosial, budaya, dan pola pikir siswa sebelum mulai mengajar. Ia tidak serta-merta mengajarkan kurikulum standar, tetapi menyesuaikan pembelajaran dengan gaya hidup suku anak dalam. Hal ini juga berkaitan dengan mindfulness, yaitu kesadaran diri dan fokus, di mana seorang guru harus sadar akan lingkungannya dan tantangan dihadapi siswa sebelum memberikan pembelajaran. Butet tidak hanya mengajar secara akademik, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana pendidikan dapat membantu siswa dalam kehidupan sehari-hari mereka tanpa menghilangkan jati diri budaya mereka. Nah, film Sekolah Rimba menggambarkan dengan jelas bagaimana pembelajaran sosial emosional dapat menjadi fondasi bagi individu untuk berkembang dan mencapai tujuan mereka. Melalui tokoh utamanya, yaitu Butet Manurung, film ini mengilustrasikan berbagai keterampilan sosial emosional yang membantunya dalam misinya untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak orang rimba. Butet menunjukkan tingkat empati yang tinggi terhadap anak-anak dan masyarakatnya, memungkinkan untuk memahami kondisi sosial, budaya, dan lingkungan mereka dengan baik. Kemampuannya untuk berkomunikasi dengan baik, meskipun di tengah perbedaan bahasa dan budaya, memungkinkannya untuk membangun hubungan yang kuat dengan mereka dan menjadi agen perubahan yang efektif dalam memberikan pendidikan. Selain itu, Butet juga menunjukkan kemandirian dan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan lingkungan yang keras dan tidak terduga. Dia mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintahan lokal, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal dalam upayanya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengeksplorasi keterampilan sosial emosional ini melalui cerita Butet Manurung, Sekolah Rimba memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya keterampilan ini dalam menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Selain itu, compassion atau kepedulian dan tindakan positif juga terlihat dalam perjuangan Butet yang tetap mengajar meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan dari berbagai warga. Ia tidak hanya berusaha memberikan ilmu, tetapi juga melindungi anak-anak suku dalam dari eksploitasi dan memberikan mereka pengetahuan untuk bertahan dalam dunia modern ini. Terakhir, critical inquiry atau berpikir kritis dan analitis menjadi bagian penting dari film ini karena pendidikan yang diberikan tidak hanya mengajarkan literasi, tetapi juga membangun kemampuan siswa dalam berpikir kritis.
Anak-anak diajarkan untuk memahami bagaimana sistem dunia luar bekerja, bagaimana mereka bisa melindungi diri, dan bagaimana mereka bisa menggunakan pengetahuan baru tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Nah, melalui pendekatan empati, mindfulness, compassion, dan critical inquiry, film ini menunjukkan bahwa pendidikan yang berpihak pada murid tidak hanya sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga memberdayakan mereka agar mampu menghadapi tantangan hidup dengan pemikiran yang kritis dan hati yang penuh kepedulian. Sekolah Rimba mengajarkan bahwa seorang guru yang berperan sebagai agen perubahan harus memiliki kesadaran sosial dan emosional yang tinggi untuk benar-benar membawa dampak yang berarti bagi siswanya dan juga masyarakat luas. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kesimpulan dari presentasi ini, yang pertama yaitu pendidikan haruslah berpihak pada murid dan disesuaikan dengan kondisi sosial serta budaya mereka. Yang kedua, seorang guru bukan hanya mengajar akademik, tetapi juga membangun kepercayaan dan kemandirian siswa. Kemudian, pembelajaran sosial emosional sangat penting dalam menciptakan pendidikan yang lebih bermakna. Dan yang terakhir, film Sekolah Rimba mengajarkan bahwa guru sebagai agen perubahan harus memiliki empati, ketahanan, dan keterampilan sosial untuk membawa dampak yang berarti bagi siswa dan masyarakat. Demikianlah presentasi kami mengenai kaitan antara film Sekolah Rimba dengan pembelajaran sosial emosional. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.